Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana keadaannya pagi ini? Sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Berdoa dulu ya, ketua kelas. Minta tolong sekarang silakan dipimpin doa agar nanti kita lancar, semuanya kondisinya sehat. Ya, silakan. Marilah berdoa menurut agama dan berdoa masing-masing. Berdoa. Berdoa. Oke. Sebelum dilanjutkan, Ibu absen dulu ya. Siapa? Ahmad Nabil, Adinda Violina, Agung Bimantoro, Rahel Aulia, Rahel Dwi, Rizky Randy, Sabria, Septian Ramadhani, Tio Rifandi. Oke, terima kasih. Hanya satu anak yang tidak masuk karena sakit ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Apa? Tentang cerita fantasi. Oke, Bu Yeni mau nanya, cerita fantasi. Apa yang masih kamu ingat tentang cerita fantasi yang sudah pernah Bu Yeni berikan minggu kemarin? Siapa yang boleh bertanya atau mungkin angkat tangan mau jawab? Atau mungkin siapa? Silakan, rebutan. Ayo silakan siapa? Ya. Bu, apa itu cerita fantasi? Oh, tanya ke Bu Yeni lagi. Lupa cerita fantasi. Oke, Bu Yeni lemparkan ke teman yang lainnya. Ada yang bisa jawab pertanyaannya Saskia? Ayo silakan. Iya. Nggak harus bener, nggak harus plek, harus nyerempet. Boleh, boleh Bu, boleh. Ya, silakan, boleh dibantu ya. Silakan, siapa? Ayo, ya, Galang. Cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata atau hayalan. Cerita yang tidak nyata atau hayalan. Ada lagi yang lain yang kepingin menjawab lagi, yang nambahin jawaban dari Galang atas pertanyaannya Zaskia? Siapa? Ada benda? Mungkin Rahel mau bisa jawab, mau bisa bantu temannya? Kalista? Loh, kok gedek semuanya? Randy bisa? Mareka? Oke, Bu Yeni ulangi kembali. Sekarang cerita fantasi. Dari kata-kata fantasi, apakah itu fantasi? Imajinasi, hayalan. Kalau sudah ada imajinasi, ada hayalan, kira-kira hubungannya dengan apa? Dengan menghayal. Menghayal itu seperti apa coba? Apakah itu sama dengan kira-kira aku kalau besar nanti kepengen menjadi pilot atau dokter? Biasanya kalau anak TK itu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter Ibu. Jadi pilot. Bisa terbang. Sekarang kalau fantasi itu menghayal, berimajinasi. Sekarang kita gabungkan, cerita fantasi adalah cerita rekaan atau imajinasi. Berarti artinya dunia hayalan tidak nyata. Contoh apa? Mimpi apa termasuk cerita fantasi? Bukan. Sekarang contoh cerita fantasi. Sekarang Bu Yeni mau nanya, pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Pernah. Ceritanya, membacanya itu di buku, di majalah, atau di HP. Yang lebih sering di mana? Di HP. Berarti lewat apa namanya kalau HP? Lewat internet. Gak adakah yang suka baca buku? Jarang. Alasannya kenapa? Alasannya malas. Yang kedua selain malas apa?
Membosankan. Membosankan. Oke. Kalau di HP nggak bosan karena apa? Karena ada musiknya. Oke, baik. Berarti dari kalian kalau disuruh membaca buku lebih ke males, lebih suka yang ke HP. Baik. Itu yang pertama. Selanjutnya lagi, seandainya kalian pernah baca entah itu di buku, entah itu di HP, entah itu majalah, ceritanya itu menurut kalian sangat mengesankan sekali. Pernahkah teman kalian kamu kasih cerita setelah kamu membaca itu? Terus kira-kira teman yang kamu kasih cerita itu suka atau enggak dengan cerita kamu? Suka? Berarti kamu pintar bercerita. Oke, luar biasa. Kalau nanti pintar bercerita, ada tugas khusus untuk kalian. Tugas proyeknya dari Bu Yeni bercerita juga. Katanya tadi bercerita ke temannya, bisa Bu, temannya suka. Berarti nanti ada tugas dari Bu Yeni untuk membuat sebuah baik, sip ya. Terus kemudian kemarin Bu Yeni sudah menerangkan tentang unsur intrinsik. Masih ingat? Masih. Unsur intrinsik ada berapa? Ada 3 pada 6, ada yang 3, ada yang 6. Ada berapa? Ada yang 8. Coba kita hitung ya. Yang pertama ya, oke, tema. Yang kedua apa? Oke, alur. Terus kemudian yang ketiga tokoh. Keempat tokohnya 3, 4 penokohan, 5 latar. Terus keenam sudut pandang. Boleh. Terus sama yang terakhir amanat. Oke. Dari sini coba Bu Yeni kepengin mengetes yang sudah pernah Bu Yeni kasihkan di minggu kemarin. Tema. Apakah itu tema? Apakah itu tema? Bukunya boleh dibuka. Tema, masih ingat? Silakan. Ada yang nyatet apa enggak? Tema. Apa itu tema? Ada yang tahu? Boleh silakan angkat tangan. Tema adalah masih ingat? Ketemu apa enggak? Ayo. Enggak ada yang ingat? Tema itu apa? Tema. Baik. Tema. Apa? Ya, ada yang ketemu? Ya? Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam Gagasan pokok yang diungkapkan dalam cerita. Atau, oke, ingat Bu Yeni kemarin sudah ngomong, kalau tema itu bukan judul juga bukan tema. Baik. Kalau tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah cerita atau gagasan atau ide pokok dalam sebuah cerita. Ingat ya, jangan sampai kalau ditanya sebutkan tema dari cerita yang sudah kalian baca. Jangan yang ditulis adalah Ingat kalau tema bukan ya, itu perlu diingat dan digaris bawahi. Baik. Terus kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu di situ nanti disebutkan tokohnya plus wataknya. Wataknya seperti apa? Oke.
Sudah tahu dari sini? Amanat. Apa itu amanat? Ya, pesan moral yang bisa diambil dari sebuah cerita. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Coba kalian boleh buka HP. Di situ Bu Yeni kirim satu video, yang satunya bahan ajar. Silahkan dibuka di situ. Coba dibuka di grup. Sudah masuk apa belum? Sudah. Bisa dibuka? Bisa. Coba dibuka. Bisa dulu. Setelah kalian mendapatkan bahan ajar dari Bu Yeni, tugas selanjutnya dari kalian, ini tadi satu kelas ada berapa anak? 25 ya. Oke. Nanti silahkan kalian membentuk kelompok. Per kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Untuk tugasnya tokoh pentokohan sudah semua? Ya, sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Oke. Terus kemudian membuat dari teks naratif ke teks dialog sudah? Sudah. Sudah tahu tokohnya ada berapa? Watak tokoh sudah tahu semua? Kalau sudah tahu, sekarang coba semuanya di kelompok itu kalian tentukan. Kalian bagi tokoh itu sesuai dengan kelompok kalian, sesuai dengan karakter yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi arti siapa? Untuk hari ini kan kita masih latihan, sudah ditentukan karakternya. Untuk tampil kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, sudah cukup? Coba sekarang Bu Yeni mau tanya. Dari cerita dimensi alfa, tadi yang sudah kalian buat cerita menjadi teks dialog, sudah tahu satu persatu karakter bukan? Ya. Terus kalau nanti kalian menceritakan di depan kelas, kan berarti yang menonton nanti teman sekelas sama Bu Yeni. Baik. Terus sudah tahu karakter per masing-masing tokoh? Sudah. Properti mungkin yang mau dibawa sudah siap? Sudah. Kira-kira apa properti yang mau kalian bawa? Topeng yang menyerupai Keras. Oke. Ada lagi yang lainnya apa yang mau dibawa propertinya? Komputer atau monitor. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke. Terus kemudian untuk tampil besok yang mau perlu kamu siapkan apa saja? Mental. Terus apa lagi? Kesiapan mental betul. Yang kedua, yang ketiga, gimana tidak boleh? Tidak boleh tertawa. Baik, berarti harus menjiwai. Terus, Bu gimana? Masih ada yang nervous? Masih ada yang nervous? Masih. Untuk mensiasati biar tidak nervous, nanti di rumah latihan di depan Kaca. di depan kasur, di depan Kaca. Umpamakan itu ya di depan kaca. Jadi kamu ngobrol sendiri, ngomong sendiri di depan kaca, belajar. Terus kemudian gimana caranya saya biar tidak nervous di depan, biar besok
Kalau tampil hasilnya Maksimal. bagus dan maksimal. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tugas tadi sudah deal semuanya selesai? Udah. Ada kesulitan? Tidak. Baik. Kalian setelah selesai itu nanti di rumah atau mungkin nanti kelompok setelah ini, mungkin setelah istirahat, coba kalian kan bisa menggunakan aplikasi Canva? Bisa. Nah, jadi unsur intrinsik yang ada di lembar kerja itu kalian kerjakan di Canva. Bisa kan? Bisa. Ada yang ditanyakan apa tidak? Siapa yang tidak bisa menggunakan Canva? Ada enggak? Ada. Nanti yang nggak bisa, nanti yang tidak bisa tanya sama teman kelompoknya. Tapi per kelompok semua tahu kan? Tahu. Bisa kan? Bisa. Berarti nanti yang nggak bisa semuanya dikasih tahu ya? Iya. Ya sudah. Dari sini kita hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Terus kemudian sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Terus kemudian nanti istirahat. Silakan yang ingin berdoa ketua atau gantian yang lain, teman yang lain. Gantian ya. Coba ditunjuk putra siapa? Ready. Ready. Oke, Eren. Silakan dipimpin. Ini pelajaran hari ini kita berdoa mulai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk? Ada. Masih ada yang nggak masuk? Berdoa dulu aja ya. Ya. Berdoa dipimpin sama siapa? Ketua atau yang lain? Oh, ketua. Oke, silakan ketua. Pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran ini, doa mulai. Berdoa selesai. Absen dulu. Ahmad Nabil, Hadir. Adinda Violina, Hadir. Agung Bimantoro, Hadir. Aisyah Kirana. Hadir. Masih sakit? Masih. Sakit apa? Demam. Panas. Demam panas, Bu. Demam panas. Bukan sakit hati ya? Enggak. Oke. Aisyah sakit, demam panas, mengingatkan pelajaran yang kemarin. Masih ingat? Masih. Tentang apa? Oke, tentang cerita fantasi. Terakhir kali kemarin Bu Yeni ngasih tugas apa? Tugas proyek membuat cerita. Teks dialognya sudah selesai. Terus latihannya gimana? Yakin? Berarti siap maju. Semoga. Terus kemudian kalau sudah siap maju, sekarang, nah, dari ini semuanya, kelompoknya, nanti kalau memang kalian mau maju, chemistry-nya harus dapat. Apa sih chemistry? Tahu apa itu? Apa? Chemistry apa? Ayo. Pernah mendengar kata-kata itu? Chemistry itu kalian harus bisa saling menghayati, membantu, atau kalau enggak itu jadi kecocokan. Gimana caranya cocok dengan karakter, bisa membawakan semuanya dengan baik. Sekarang terus kemudian setelah itu sudah dihafalkan ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum itu? Masih ingat cerita yang ditulis berjudul Ruang Dimensi Kaca. Ingat ya? Sudah di luar kepala berarti ya? Iya. Kalau sudah di luar kepala berarti nanti maju sudah harus perfect.
mencari unsur indefinite sudah selesai? Sudah. Dibuat di Canva sudah selesai? Sudah. Berarti tinggal ngirim. Yes. Kalau sudah, coba sekarang langsung maju atau masih latihan sebentar lagi? Maju siap? Siap. Gimana? Latihan dulu atau langsung maju? Latihan dulu. Oke. Kalau latihan berarti sekarang kalian boleh ke kelompoknya masing-masing dipersiapkan. Apa yang mau saya persiapkan maju, terus kemudian misal mau bawa properti, apa yang dipersiapkan propertinya. Dan kalau memang dirasa belum cukup hafal, dihafalkan kembali. Habis ini nanti per kelompok maju. Suatu ketika sahabat sedang Semuanya mau maju dipersiapkan lembar penilaiannya, pulpennya dipersiapkan, nilai banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 Akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa. Pada suatu hari, ada 3 sahabat yang bernama Erza, Doni, dan Ardi. Mereka mengunjungi sebuah ruangan dimensi alfa. Dan disitulah ada manusia dengan wajah setengah gelap, atau bisa disebut juga manusia purba. Manusia purba tersebut menemukanku. Tanpa mereka sadari, ia mengikuti Erza, Doni, dan Ardi. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Doni, kau harus membawanya dia kembali. Ya, aku harus membawa dia kembali. Jangan main-main, Don. Aku Padahal tahu waktu kita kurang 8 jam lagi. jika kamu ingin mengembalikan manusia purba itu melebihi 8 jam, maka akan tamat riwayat Don. Doni pun tetap berusaha mengotak-atik komputer. Kemudian Doni mengklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk dilewati bersama manusia purba. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang beranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tangan Doni kurang 10 menit. Mereka berjabat erat dan mereka berlari menuju lorong dimensi alfa. Mereka berpikir ini akhir hidupnya. Doni pun lari, tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras dan guncangan hebat. Mereka dilempar kembali ke laboratorium. Alarm berbunyi di dimensi alfa semakin mengecil. Adli, maafkan aku. Maaf jika aku telah merusak mitra laboratorium ini. Tidak apa-apa, Don. Asalkan kita semua selamat dan kamu juga. Dan akhirnya juga manusia purba itu kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan. Manusia purba sangat senang karena sudah kembali ke habitatnya.
tersebut adalah janganlah mudah menyerah sebelum kita mencobanya, dan janganlah takut gagal dalam memperbaiki masalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, siap nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 nih yang akan mempersembahkan sebuah cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alfa. Yuk simak ceritanya. Ruang dimensi alfa. Suatu ketika ada 3 sahabat sedang memasuki dimensi alfa, dan tanpa disadari ia diikuti oleh manusia purba. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Don, kau harus membawanya kembali. Ya, aku akan membawa dia kembali. Jangan main-main, Don. Aku tahu teman-teman, kita hanya punya waktu 8 jam untuk membalikannya. Doni berusaha mengotak-atik komputer luminanya dengan cepat agar dapat mengembalikan manusia purba itu. Lalu Doni mengeklik tombol rantai di layar monitor luminanya. Tiba-tiba, pagar asteroid terbuka lebar sehingga tersedia ruang yang bisa dilewati Doni dan manusia purba. Selama hampir 8 jam, manusia purba itu memegang tangan Doni. Setelah kurang 10 menit, Doni lari menuju lorong dimensi alfa. Tiba-tiba, Doni mendengar ledakan dan guncangan hebat. Doni kembali ke laboratorium. Dur. Aduh, Doni, kenapa Doni? Ini kan Ardi, maafkan aku. Maaf aku telah merusak laboratorium untuk penelitian ini. tidak apa-apa, Don. Asalkan kamu selamat. Manusia purba itu berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Manusia purba terlihat tersenyum sambil melambaikan tangan di layar laptop. Selamat tinggal manusia purba. Bye-bye. Mwah. Amal yang bisa diambil dari cerita ini adalah bertanggung jawab dapat menyelesaikan masalah yang telah kita perbuat. Sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk tiga ya. Tiga siapa, Pak? Semuanya mengoreksi tadi yang sudah diberikan ke Bu Yeni lembaran itu, coba dilihat kembali apa yang sudah kamu nilai dari kelompok lain. Terus juga koreksi kelompok kalian masing-masing, kira-kira saya nanti kurang apa yang perlu saya tambahin ketika nanti kelompok kalian buat video tadi apa. Ya silakan dikoreksi dulu. Bu Yeni ngasih waktunya cukup 2 hari, diusahakan. Nanti kalau tetap tidak bisa ditanyakan. Terus kemudian sekarang yang mau Bu Yeni tanyakan. Baik. Dari cerita dimensi alfa tadi, kalian kan bisa mengambil amanatnya. Jadi di luar setelah ini kalian bisa mengambil cerita, mungkin dari cerita fantasi dari luar negeri yang ceritanya menggunakan bahasa Inggris yang luar biasa. Silakan diperbanyak menggunakan itu biar nanti pengalaman kalian juga lebih banyak. Kalau disuruh membuat video lagi atau disuruh bercerita lagi, kalian lebih menghayati. Iya, lebih menghayati, lebih mendalami, lebih menjiwai lagi. Diingat-ingat lagi per kelompoknya tadi ketika maju, kelompok saya kurang apa, saya maju yang ketika itu saya menjadi tokoh apa, saya kurang apa. Nanti kalau membuat video biar lebih sempurna lagi. Ya, dari sini ada yang ditanyakan lagi apa tidak? Cukup jelas? Cukup. Kalau sudah cukup, semuanya kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih atas tampilan hari ini. Semoga nanti videonya lebih bagus lagi. Sebelum diakhiri, siapa yang mau pimpin doa? Nabil. Nabil, oke. Terima kasih. Ayo. Persiapan semuanya.
semua, mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.